Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur pada pagi hari ini kita semuanya diberi oleh Allah kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan hari terakhir ya, berketepatan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, tepat pada hari ini 18 Ramadan 1442 Hijriah. Tetap semangat ya anak-anak ya. SMK Taruna tetap jaya. Oke. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan tadarus ya. Kita hari ini akan tadarus. Bisa dipersiapkan Al-Qur'annya atau juz amma karena pagi ini kita akan membaca surat Al-Mutaffifin. Untuk anak-anak semuanya yang belum bergabung di sini, untuk segera mempersiapkan diri membuka Al-Quran atau juz amanya. Kita akan membaca surat Al-Mutaffifin. Oke anak-anak, sudah siap? Kita akan baca surat Al-Mutaffifin ya, bersama-sama. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Yang masih belum siap, Umi tunggu. Silakan dipersiapkan surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin terdiri dari 36 ayat, yaitu surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Oke, sudah siap anak-anak dengan surat Al-Mutaffifin? Oke. Kelas 10 dan kelas 11 semua jurusan akan mengikuti tadarus pagi ini, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 36. Kita baca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idil
لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي النعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق محتوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم أين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى. Kalau mereka tahu bahwasanya yang dia lakukan itu adalah salah, tapi dia tetap melakukannya, berarti hatinya tertutup. Hatinya tertutup. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh kebiasaan-kebiasaan. Pada saat ini di bulan Ramadan kita tahu Allah juga sudah memberitahukan kepada kita Allah akan membelenggu setan-setan. Setannya dibelenggu pada saat Ramadan. Duh, tapi kok masih banyak Umi anak-anak yang minum-minum di pinggir jalan, beli es di pinggir jalan. Itu kan nggak boleh Umi, dia nggak puasa. Pak pondok Ramadan berangkat sekolah itu, berangkat pondok Ramadan dia puasa. Tapi di jalan tuh beli es legen. Habis itu pulang sampai di rumah lemas, ipok-ipok lemes. Ibunya tahu enggak tahu, mamanya tahu enggak tahu. Ya, karena apa? Karena terbiasa berbohong. Karena terbiasa melakukan satu kesalahan. Bagi orang-orang yang terbiasa melakukan satu penyelewengan, tidak berada pada sirotol mustaqim, itu sudah biasa. Berarti dia sudah bersahabat dengan yang namanya kok nggak dengar Umi ya? Jawab dong. Setan. Nggak nunjuk loh ya, nggak nunjuk. Jangan nunjuk temannya. Karena sudah terbiasa berbuat seperti perbuatannya setan. Jadi dia melakukan satu kesalahan ya terbiasa. Di bulan Ramadan ini ujiannya cukup besar anak-anak. Apalagi seperti ini. Ujiannya gede. Pahalanya juga gede. Kalau mau yang pahala besar ya kudu yang sabar. Kalau melihat temannya beli es legen, beli es cincau di pinggir jalan ya biarin aja. Ya, biar aja. Yang penting kamu enggak. Yang penting kita enggak. Ya kan? Kita lanjutkan anak-anak ya. Kita lanjutkan. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Ketika kita membacakan seperti ini ya, Umi membacakan surat Al-Mutaffifin kepada kalian. Alah, ikut cerita wong biyen. Itu cerita terdahulu. Kenapa kita harus mengikuti itu ayat-ayat itu? Itu kan sudah dulu, yang sekarang ya enggak. Nah, anak-anak dengan seperti ini, pengertian seperti ini yang harus kita luruskan. Ya, Umi mau tanya, lebih lama mana kalian baca Al-Quran atau kalian membaca status di WA, di IG, di Facebook, di YouTube, di macam-macam? Lebih lama mana?
kalian dalam waktu yang mustajabah ini di bulan Ramadan ini lebih banyak mana waktu kalian gunakan untuk beribadah murojaah, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, atau pegang HP? Umi tanya dulu, atau pegang HP? Oh ya, anak kelas 10 TITL. Di situ terlihat saya banyak pegang HP Umi. Oh ya wes. Coba yang lainnya lagi lihat itu. Kelas 10 TPM. Oh, baca Al-Quran, hebat. Loh, itu ada anak kelas 11 TKR 1. Saya pegang obeng loh, pegang obeng. Berarti selagi dandani mobil, motor. Terus lagi itu ada kelas 11 TPM. Loh, nyetel mesin bobot. Terus yang pegang Al-Quran mana ini? Banyak mana yang pegang Al-Quran sama pegang yang lainnya? Pegang yang lainnya. Anak-anak, coba Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Kalau kita baca, angen-angen sak mana maknane itu akan merasa dingin. Ya, apa saja permasalahan yang ada di dunia ini yang kita hadapi semuanya sudah terjawab di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran kalau kita istiqomah, kita memahami isi Al-Quran. Oke, kita lanjut ya. Kalla balrona ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Hati, di dalam hati ini ada mata hati. Mata hati mereka tertutup. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum ar-rabbihim yauma idil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Jadi mereka tidak peduli. Saya hidup itu karena diri saya sendiri. Saya hidup itu karena saya berusaha. Saya hidup itu karena saya berikhtiar sendiri, bukan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan karena takdir Allah, bukan karena kehendak Allah, itu karena diri saya sendiri. Adakah orang seperti itu? Ada. Kalau kalian pernah dengar ceritanya Umi tentang sahabat Sa'labah, ketika berada di bawah, dia dekat dengan Allah. Ketika dia dalam keadaan miskin, dia dekat dengan Allah. Ketika dia berada di atas, perekonomiannya membaik, ya, secara materi dia mempunyai harta yang cukup, ya, strata sosial dia juga sudah baik. Apa yang terjadi? Mereka atau sahabat Sa'labah dan keluarganya hendak meninggalkan Allah. Sholatnya berkurang, zakatnya tidak ditunaikan. Akhirnya apa? Allah yang membalas itu, diperlihatkan, ya, hartanya sedikit demi sedikit hilang sampai dia jatuh miskin lagi. Ya, ini anak-anak jangan sampai azab Allah itu menimpa pada diri kita. Kita harus tahu sebagian dari apa yang kita miliki bukan milik kita. Sebagian yang kita miliki adalah milik orang lain. Maka harus berbagilah. Seperti kemarin anak-anak di SMK Taruna, setiap kelasnya akan mendapatkan bingkisan dari sekolah, yaitu anak-anak yang benar-benar mereka membutuhkan, ya, karena sebagian dari apa yang dimiliki oleh sekolah, bapak ibu guru itu adalah milik orang lain, termasuk anak-anak yang membutuhkan. Dari kita untuk kita, dari kalian yang sudah memberikan sumbangsi untuk teman-teman kalian, ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Summa innahum lasolul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Ya, kalau dia sudah seperti itu mendapatkan azab, dia baru terasa, oh iya ya, ini loh aku menyesal, tapi sudah terlambat. Ya, penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Mumpung masih berada di dunia, marilah kita memperbaiki apa yang sudah kita perbuat selama ini. Kira-kira wis bener apa gurung, ya. Kalla inna kitabal abrara lafi illiyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan pada illiyin. Nah, ini anak-anak, bagi anak-anak yang taat, orang-orang yang taat, orang-orang yang berbakti kepada Allah, maka kitabnya tersimpan pada illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah kamu apakah illiyun itu? Kitabum markum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Amal apa anak-anak? Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Innal abrara lafin na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Illiyin itu adalah tempat atau rapot menyimpan data-data file, menyimpan data-data kalian yang baik, ya, nilai-nilai atau ulangan-ulangan hasil dari apa yang sudah kita kerjakan yang baik tersimpan di illiyin. Alal araiki yang durun, mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kalau sudah berada di surga, bagi mereka anak-anak tadi kita sudah lihat si jin, ya. Kalau si jin dia akan tahu akan mendapatkan azab dari Allah. Tapi kalau illiyin, mereka akan duduk di atas permadani atau dipan-dipan atau kursi yang empuk sambil memandang, melepas pandangannya sambil bersantai-santai. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kehidupan penuh dengan kenikmatan. Ya, jadi mereka hidup dengan kenikmatan, yaitu orang-orang yang mempunyai kitab tersimpan pada illiyin. Yusfauna min rahikil mahtum, mereka diberi minum dari minuman yang apa anak-anak? Minuman yang nikmat, ya, yang bisa dinikmati di surga. Minuman-minuman yang sudah dinikmati di surga itu adalah minum-minuman yang halal tentunya, ya, tidak ada yang haram. Jadi di surga itu tidak ada haram. Kenapa kalau di anak-anak di dunia haram, tapi kalau di surga kok halal, Umi? Nah, itu bedanya. Itu bedanya. Maka di sini kita sudah dilarang meminum. Kalau sampai di Indonesia dilegalkan minuman-minuman keras, Masya Allah anak-anak akan bagaimana keadaannya? Ya, karena kalau sudah anak-anak sudah ketagihan, sudah mabuk, generasi muda sudah seperti itu, berpikir sudah tidak bisa diajak ngomong baik, tidak bisa normal lagi, kehidupannya akan berantakan, uangnya juga seperti itu, pencurian dan semua perbuatan itu kan diawali dari minuman keras. Kalau sudah seperti itu kan sudah nggak inget apa-apa, makanya nanti dia kejahatan di Indonesia mungkin akan sangat meningkat. Oleh karena itu anak-anak yang namanya minuman keras, alhamdulillah anak-anak tidak dilegalkan di Indonesia. Ya, ada yang ngomong minuman ini adalah minuman tradisional di satu daerah, tapi memabukkan, ya sama saja. Ya, tidak diterima itu dalam Islam. Kalau yang memabukkan ya sudah dilarang, dilarang. Tidak ada toleransi. Ya, toleransinya bagaimana? Umi tidak ada minuman lagi kecuali minuman itu. Umi bagaimana Umi? Ya, cari dulu. Kalau sudah dicari sudah tidak ada, hanya menemukan minuman itu, ya itu namanya rukhsah, keringanan. Kalau nggak minum itu dia mati, wong sudah nggak ada minuman lagi, habis. Umpama dia di satu daerah yang terpencil, hanya ada itu yang dia temukan. Tapi kalau di Surabaya mau minum es kopior, es degan, ya, itu kan ada, ya minum itu, ya yang diperbolehkan. Jadi minuman di surga itu beda dengan minuman di dunia. Minuman di sana itu semuanya halal, tidak ada yang haram. Ya, jadi minuman yang dihalalkan oleh Allah.
khitamu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan anak-anak di sana ada pengharum dari kasturi. Untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba. Mereka akan mendapatkan semua kenikmatan itu. Kita harus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya adalah tasnim. Tasnim itu ya ini anak-anak. Tasnim itu bisa dari surga, tapi sejenis apa ya, tanaman ya. Ainan nasrobu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat dengan Allah. Mata air ini mata air yang sangat jernih dan mereka bisa menikmati. Dari pegunungan Umi? Enggak, ya dari surga. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Ya, kalau kalian itu menertawakan ada orang berangkat ke masjid, ya Allah, lapo nang masjid iku, lapo poso dibujuki wong Arab, lapo sembahyang gara kesel. Nah, itu anak-anak. Orang-orang yang beriman malah diolok-olok. Orang-orang yang rajin beribadah malah diolok-olok. Dirinya sendiri dia tidak melakukan ibadah. Ya, dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan satu kebaikan. Kalau orang lain melakukan kebaikan, dia olok. Ya, lapo iku Al-Qur'an diwaca, lapo iku lah. Semuanya apa yang dilakukan satu kebaikan dia olok-olok, ya. Ditertawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Iku loh. Soalim, itu loh soalim. Ada nggak seperti itu anak-anak? Ada, Umi, ada. Ya, modelnya anak-anak seperti itu ada. Orang seperti itu ada. Ketika kita berbuat kebaikan malah diolok-olok, malah dikedip-kedipin. Wa idza qalabu ila ahlihim. Anak-anak, jadi dari apa yang sudah Umi sampaikan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya siapa menanam pasti dia akan menuai. Siapa yang melemparkan batu ke atas pasti akan jatuhnya ke bawah. Langkah kaki kita, langkah itu akan menuju ke bawah. Artinya itu semuanya adalah sunatullah. Apa yang kita lakukan akan kita tuai kemudian. Marilah di kesempatan yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat penuh berkah ini, kalian bisa berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Jadi silahkan anak-anak perbaiki diri kalian selangkah lebih maju. Semoga di Ramadan ini kita bisa menambah iman dan takwa kita bisa berhijrah menuju ke tempat yang lebih baik, tentunya menuju ridhonya Allah. Nanti di bulan Syawal peningkatan itu harus kita kita lakukan. Jadi yang biasanya tidak melaksanakan sholat sunnah, silakan anak-anak sholat sunnah. Yang biasanya malas belajar untuk masuk ke Google Classroom SMK Taruna, silakan anak-anak perbaikilah semua akhlak, perilaku kalian terhadap diri kalian sendiri, terhadap manusia yang ada di sekitarnya, terhadap orang tua kita, bahkan terhadap Allah, Sang Maha Pencipta. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat pondok Ramadan yang sudah kita lakukan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat ini. Umi mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah sehingga kita mendapatkan kemenangan. Kita bersama-sama dengan keluarga kita, keluarga besar SMK kita, menuju ridhonya Allah, menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.